Mino Raiola isyaratkan Matthijs de Ligt akan hengkang dari Juventus. Keberhasilan Ajax Amsterdam menembus semifinal Liga Champions pada musim 2018-2019 silam membuat pemain-pemain mereka jadi buruan sejumlah klub papan atas Eropa. Salah satu pemain yang akhirnya memutuskan hengkang adalah Matthijs de Ligt. Sempat dikaitkan dengan berbagai klub seperti Barcelona dan Man United. Pemain berposisi bek tengah tersebut akhirnya memilih untuk bergabung dengan Juventus. Dia dibeli dengan harga 85 juta euro dan menandatangani kontrak sampai tahun 2024. Walau kontraknya diturin masih tersisa 3 musim, kini sebuah pernyataan cukup mengejutkan disampaikan oleh sang agen Mino Raiola. Pria asal Italia itu memberi sinyal jika de Ligt bisa saja hengkang dari Juventus di akhir musim 2021-2022. Matthijs de Ligt adalah salah satu bek tengah terbaik di Eropa. Dia bisa meninggalkan Juventus di akhir musim. Terkadang, beginilah bursa transfer bekerja. Ujar Raiola, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. De Ligt sebenarnya menjadi pemain kunci Juve sejak bergabung. 2 musim di Italia, dirinya sukses tampil dalam 79 pertandingan dengan koleksi 5 gol dan 5 assist. Pemain asal Belanda itu juga berhasil membantu timnya memenangkan 3 gelar berbeda. Pemain-pemain yang bernaung di bawah agensi Raiola sepertinya memang berpeluang hengkang di musim panas 2022 mendatang. Bukan hanya de Ligt, sebelumnya Paul Pogba dan Alessandro Romagnoli juga dikabarkan bakal mengadu nasib dengan klub lain. Juventus rugi 3,5 triliun rupiah, masih ngotot bentuk Super League. Juventus mengalami kerugian finansial dalam setahun terakhir. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya meningkat 134% dibandingkan tahun lalu. Laporan tersebut diumumkan di situs resmi Juventus, Jumat 17 September 2021. Selama setahun pembukuan, yakni 1 Juli 2020 sampai 30 Juni 2021, Juventus mengalami kerugian sebesar 209,9 juta euro atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Perhitungan kerugian lebih rinci bisa dilihat di sini. Pada pembukuan setahun sebelumnya, Juventus telah mengalami kerugian sebesar 89,7 juta euro, yang artinya kerugian Juventus bertambah sebesar 120,2 juta euro atau sebesar 134%. Ini menjadi kerugian yang keempat secara beruntun bagi Juventus. Sky Sport Italia mencatat, pada periode 2017-2018, Bianconeri mengalami kerugian sebesar 19,2 juta euro. Disusul minus 39,9 juta euro pada periode 2018-2019. Jika ditotal dengan 2 musim terakhir, maka Juventus sudah mengalami kerugian sebesar 359,7 juta euro selama 4 tahun terakhir. Melonjaknya kerugian Juventus tak lepas dari pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 1,5 tahun. Pemasukan dari berbagai sektor, seperti tiket pertandingan, hingga merchandise pun kena imbasnya. Manajemen Juventus juga memprediksi bahwa Juventus akan kembali mengalami kerugian dalam setahun ke depan. Mengingat, situasi pandemi belum 100% bisa diatasi. Selain itu, direksi telah setuju dengan penambahan modal maksimal sebesar 400 juta euro kepada klub. Salah satu yang juga disorot dalam laporan ini adalah pembahasan Juventus mengenai European Super League. Diketahui, Juventus bersama Real Madrid dan Barcelona menjadi 3 pihak tersisa yang masih ngotot membentuk liga elit tersebut. Bianconeri menulis belum bisa memastikan seperti apa perkembangan situasi terkait Super League ke depannya. Namun mereka masih yakin dengan pembentukan kompetisi tersebut. Mungkinkah Pogba kembali ke Juventus? Ini analisisnya. Agen Paul Pogba, Mino Raiola mengatakan bahwa kliennya mungkin saja kembali ke Juventus musim depan. Namun melihat kondisi keuangan Bianconeri saat ini, hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Kontrak Paul Pogba bersama Man United akan habis pada Juni tahun depan.
dan hingga kini belum diperpanjang. Jika situasinya tak berubah, gelandang asal Prancis itu boleh bernegosiasi dengan klub lain pada Januari mendatang, termasuk dengan Juventus. Kami akan berbicara dengan Manchester United dan melihat apa yang akan terjadi. Paul masih mencintai Turin. Ada peluang Pogba akan kembali ke Juventus, tapi itu juga tergantung rencana Juventus, ujar Raiola kepada Rai Sport. Rencana Juventus menjadi kata kunci di sini. Apakah Bianconeri menganggap Pogba sebagai bagian dari rencana? Secara taktik, Paul Pogba akan cocok bermain di bawah asuhan Massimiliano Allegri yang pernah melatihnya selama 2 musim. Namun secara finansial, belum tentu hal itu akan terlaksana. Juventus baru saja mencatatkan kerugian lebih dari 200 juta euro selama setahun pembukuan terakhirnya, imbas dari pandemi COVID-19. Manajemen sampai memutuskan memberi tambahan modal kepada klub sebesar 400 juta euro. Dalam laporan tersebut, Juventus juga memprediksi mereka akan kembali mengalami kerugian selama setahun ke depan. Meski mungkin tak akan sebesar sekarang, sebab penonton sudah boleh hadir kembali ke stadion meski terbatas, dan museum sudah bisa dikunjungi. Dan hal inilah yang membuat Juventus irit berbelanja pada bursa musim panas lalu. Hanya 3 pemain yang didatangkan, yakni Kyle George, Manuel Locatelli, dan Moisikin. 2 nama terakhir datang dengan status pinjaman selama 2 musim lebih dulu, baru kemudian dipermanenkan dengan pembayaran secara bertahap. Juventus sedang ambyar, Marchisio sabar. Ex-gelandang Juventus Claudio Marchisio mengatakan Bianconeri sekarang sedang dalam fase rekonstruksi dan meminta fans bersabar sampai fase itu tuntas. Juventus musim ini diprediksi akan segera bangkit, sebab mereka sudah dilatih lagi oleh Massimiliano Allegri. Tapi kenyataan berbicara berbeda. Juventus gagal meraih kemenangan dalam 3 laga perdananya di Serie A. Mereka ditahan imbang oleh Udinese. Setelah itu, mereka kalah beruntun dari Empoli dan juga Napoli. Hasil ini tentu saja membuat fans Juventus resah, sebab jika kondisi ini tak segera diperbaiki, Bianconeri bisa saja kalah bersaing lagi dengan Inter Milan dan juga AC Milan. Claudio Marchisio kemudian berusaha menenangkan fans Juventus. Ia mengatakan Bianconeri sekarang sedang ambyar dikarenakan berada dalam proses rekonstruksi. Juventus sedang dalam fase rekonstruksi, tetapi mereka harus membuktikan bahwa mereka berada di level yang sama dengan tim yang membuka siklus kemenangan, kata Marchisio pada Gazzetta dello Sport via Football Italia. Ia kemudian meminta fans Juventus agar bersabar saja, sebab proses rekonstruksi itu pasti akan memakan waktu.